Berdasarkan derajat keasaman atau kebasaan, larutan asam dan basa terbagi menjadi dua, yaitu asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat. pH atau derajat keasaman atau kebasaan berbanding lurus dengan konsentrasi, sehingga kuat atau lemah suatu larutan asam dan basa tergantung pada jumlah konsentrasi ion H+ atau ion OH- dalam larutannya. Nah, tadi kita membahas tentang konsentrasi atau disebut juga molaritas. Jadi, dalam menghitung pH penting untuk kita tahu apa saja rumus molaritas berdasarkan data yang ada di soal. Jadi kalau di soal adanya data mol sama volume berarti pakai yang pertama. Kalau adanya gram, mr, dan volume dalam mili, berarti kita pakai rumus yang kedua. Nah, jika di soal diketahui data massa jenis, kemudian ada kadar persen dan mr, maka kita pakai rumus yang ketiga. Terakhir, misalkan di soal ada 4 variabel dengan 2 larutan atau 2 konsentrasi larutan dan 2 volume larutan, maka kita pakai rumus yang keempat. Jadi, rumus-rumus molaritas ini penting untuk kalian hafal ya, agar mudah dalam menghitung pH nantinya. Asam itu identik dengan H+. Untuk menghitung pH, konsentrasi H+ kita ubah menjadi min log konsentrasi H+. Nah, kemudian kita ubah lagi menjadi pH. Sedangkan basa itu identik dengan OH-. Kita ubah menjadi min log konsentrasi OH- dan berubah menjadi POH. Oke, yang pertama kita akan membahas asam kuat. Ciri-ciri asam kuat itu sangat korosif dan bisa menghantarkan listrik. Nah, kenapa? Karena persen derajat ionisasinya itu 100% atau dia terionisasi sempurna dalam larutan. Nah, derajatnya itu sama dengan 1. Kalau larutan terionisasi sempurna biasanya bisa menghantarkan listrik. Kemudian untuk menentukan pH, kita cari dulu konsentrasi H+, sama dengan M dikali A. M itu adalah molaritas atau konsentrasi, sedangkan A adalah valensi asam atau jumlah H+. Nah, selanjutnya pH. pH sama dengan min log H+. Jadi ada 2 tahap untuk mencari rumus pH asam kuat. Kita langsung aja ke contohnya nih. Misalkan ada soal larutan HCl 0,1 M terionisasi sempurna. Tentukan pH. Oke, mari kita jawab. Jadi di sini larutan HCl yang kita punya, kita uraikan terlebih dahulu menjadi H+ ditambah Cl-. Nah, valensi H di sini itu enggak ada kan, kosong. Itu artinya valensi H+ adalah 1. Kemudian konsentrasi atau molaritas udah ada di soal. Jadi kita langsung aja ke rumus konsentrasi H+, yaitu sama dengan M kali A sama dengan 0,1 dikali 1, hasilnya 0,1 M. Bisa kita ubah menjadi 10 pangkat min 1. Nah, selanjutnya pH sama dengan min log H+ atau konsentrasi H+ sama dengan min log 10 pangkat min 1. Satunya kita turunkan duluan, jadi 1 min log 1. Kenapa di sini saya tulis 1? Karena sebenarnya di depan 10 pangkat min 1 itu ada angka 1. Gak saya tulis karena angka 1 itu boleh tidak ditulis. Nah, log 1 itu sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 0 hasilnya tetap 1. Selesai. Jadi yang perlu kalian ingat untuk asam kuat, rumusnya itu ada 2 tahap.
yaitu konsentrasi H+ dulu baru ke pH. Selanjutnya kita bahas basa kuat. Nah, di basa kuat ini ciri-cirinya itu sama aja sih kayak asam kuat, yaitu bersifat korosif, terus persen derajat ionisasinya 100% atau terionisasi sempurna, dan rumusnya pun hampir sama. Bahkan sama sebenarnya, cuma beda simbol aja. Ya, M-nya tetap konsentrasi, B-nya ini jadi valensi basa atau OH-. Selanjutnya ke POH, yaitu min log OH-. Nah, di sini sih letak perbedaannya. Jadi untuk basa itu ada 3 tahap. Konsentrasi OH- dulu, POH baru pH. Contoh, misalkan kita punya soal sebanyak 2 gram NaOH dilarutkan dalam air 100 ml. Tentukan pH larutan NaOH. Ar unsurnya udah disebutkan juga di soal. Mari kita jawab. Nah, tipe soal ini adalah tipe soal yang nggak menyebutkan angka atau nilai molaritas. Jadi mau nggak mau kita cari dulu molaritasnya dengan data yang kita punya. Jadi yang kita punya itu ada gram, terus ada volume, ada mr, yaitu gabungan dari AR. 23 ditambah 16 tambah 1 hasilnya 40. Yang ditanya pH. Penyelesaiannya, mari kita kerjakan dulu M molaritasnya, yaitu pakai rumus gram per mr kali 1000 per volume dalam mili. Gramnya 2, mr-nya 40 kali 1000 dibagi 100. 100 sama 1000 bisa kita coret nolnya, bersisa 10. 10 sama 40 bisa kita coret, bersisa 4. 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Selesai deh untuk molaritas 0,5 M. Nah, lanjut ke rumus yang 3 tahap tadi, yaitu konsentrasi OH- sama dengan M kali B. M-nya 0,5 dikali valensi basanya. OH itu ternyata jumlahnya adalah 1 atau koefisiennya OH 1, jadi 0,5 kita kali 1, hasilnya tetap 0,5. Lanjut ke POH sama dengan min log OH-. Min log, nah ini 0,5 bisa kita ubah dulu jadi 5 kali 10 pangkat min 1 M. Jadi bisa kita tulis sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 1. Satunya kita turunkan duluan, kemudian min log 5-nya di belakang. pH rumusnya 14 dikurang POH. 14 dikurang buka kurung 1 min log 5 tutup kurung. Nah, 14 dikurang 1 itu hasilnya sama dengan 13. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif kan. Nah, jadi positif log 5. Selesai untuk pH basa. Lanjut ke asam lemah. Nah, untuk asam lemah ini derajat ionisasinya lebih kecil dari 1 atau di bawah 100%. Itu artinya dia tidak terionisasi sempurna di dalam air. Nah, jadi rumus H+-nya sedikit berbeda, yaitu akar Ka kali M. Ka itu adalah tetapan asam, biasanya udah disebutin di soal. Kemudian M masih konsentrasi atau molaritas. Kemudian pH, rumusnya masih sama seperti asam kuat, yaitu min log H+. Untuk asam lemah sama seperti asam kuat, yaitu 2 tahap. Bedanya hanya di tahap yang pertama. Kita langsung ke contoh aja ya. Nah, di contoh soal sebanyak 1 mol CH3COOH dilarutkan dalam 40 liter air. Tentukan derajat keasaman jika diketahui tetapan asam 10 pangkat min 5. Oke, kita jawab. Kita tulis dulu deh yang diketahui apa aja. Ada N 1 mol, volumenya 40 liter. Kemudian yang ditanya itu derajat keasaman atau pH. Nah, ternyata ada lagi nih data, yaitu Ka, tetapan asam 10 pangkat min 5. Mari kita selesaikan. Jadi di soal ini belum ada data molaritas.
Ya udah, kita cari dulu pakai rumus N per V, karena data yang kita punya mol sama volume. 1/40 sama dengan 0,025 M. Lanjut ke konsentrasi H plusnya. Konsentrasi H plus yaitu akar Ka dikali M. Akar Ka-nya 10 pangkat min 5, M-nya 25 kali 10 pangkat min 3. Komanya kita mundurkan di 3 angka, yaitu belakangnya 3 angka. Jadinya 25 kali 10 pangkat min 3. Di depan 10 pangkat min 5 itu sebenarnya ada angka 1, cuma nggak kita tulis aja sih. Nah, jadi angka 25 itu kita kalikan dengan angka 1 di depan 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya 25 kali 10 pangkat min 8. Kenapa min 8? Jadi angka 10 pangkat itu nggak perlu dikali, cukup kita tambahin aja 5 sama 3-nya, jadinya 8. Nah, kalau angka 25 kita keluarkan dari akar sama dengan 5 kan. Kemudian 10 pangkat min 8-nya cukup kita bagi 2 aja, jadinya 10 pangkat min 4. Lanjut ke pH. pH sama dengan min log H plus, sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 4, yaitu 4 min log 5. Terakhir ada basa lemah. Sifatnya sama seperti asam lemah, yaitu derajat ionisasinya kurang dari 1 atau di bawah 100%, yang artinya tidak terionisasi sempurna di dalam larutan. Untuk rumus konsentrasi OH- serupa dengan asam lemah, yaitu akar Kb dikali M. Jadi diganti aja tadi Ka, sekarang jadi Kb. Nah, selanjutnya pOH-nya masih sama dengan basa kuat. pH-nya pun masih sama seperti basa kuat. Kb di sini adalah tetapan basa, sedangkan M masih konsentrasi atau molaritas. 3 tahap ya. Agar lebih paham, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Jadi, contoh tentukan pH dari larutan NH3 0,04 M. Kb-nya 10 pangkat min 5. Mari kita jawab. Di sini udah diketahui kan angka molaritasnya atau M-nya, dan juga udah ada Kb. Kalau tipe soal begini, ini termasuk tipe soal yang gampang, karena kita nggak perlu lagi cari molaritas. Langsung aja masuk ke 3 tahap, yaitu konsentrasi OH- terlebih dahulu. Akar Kb kali M. Akar 10 pangkat min 5 kita kalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, komanya kita mundurkan 2 angka, jadinya 4 kali 10 pangkat min 2. 4 kita kalikan dengan 1 angka di depan, jadinya 4. Kemudian 10 pangkatnya kita tambahin aja, jadinya 10 pangkat min 7. 4 keluar dari akar jadi 2, kemudian 10 pangkat min 7-nya kita bagi 2, jadi negatif 3,5. Kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, kita masukkan min log 2 kali 10 pangkat negatif 3,5. 3,5 min log 2. pH-nya 14 dikurang pOH. 14 dikurang dalam kurung 3,5 min log 2. Nah, 14 dikurang 3,5 itu sama dengan 10,5. Negatif ketemu negatif jadi positif, log 2. Selesai. Nah, selain rumus yang udah kita pakai ini, ternyata ada rumus lain untuk mencari konsentrasi H+, yaitu konsentrasi H+ sama dengan M dikali alfa atau derajat ionisasi. Nah, rumus ini dipakai jika data di soal yang diketahui adalah derajat ionisasi. Kemudian untuk derajat ionisasi itu sendiri ada rumusnya, yaitu sama dengan akar Ka dibagi M. Nah, jadi rumus ini perlu kalian ingat juga ya. Begitu juga dengan basa lemah. Untuk mencari konsentrasi OH-, kita bisa pakai rumus konsentrasi OH- sama dengan M dikali alfa atau derajat ionisasi.
Nah, derajat ionisasi itu sendiri rumusnya adalah alfa sama dengan akar Kb per M. Rumus ini penting juga untuk kalian ingat. Sampai jumpa.